ya. Bersedekah sebagai pemadam kesalahan, sebagaimana air memadamkan api, dan sholat di tengah malam atau qiyamul lail. Puasa sebagai perisai itu harus dilandasi iman yang mantap dan ilmu yang memadai. Ini penting saya garis bawahi karena ayat tentang puasa atau kewajiban berpuasa itu dimulai dengan panggilan. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu artinya orang itu akan mau menyauti panggilan itu alias mau berpuasa kalau di dalam dirinya ada iman, ada keyakinan bahwa puasa itu syariat Islam, puasa itu bermaslahat, puasa itu untuk kebaikan kita, bukan kebaikan zat yang memerintahkan kita berpuasa. Nah, iman ini menjadi energi positif kita sebetulnya yang membuat kita itu jadi kuat berpuasa. Saya membayangkan saudara-saudara kita yang berpuasa di belahan dunia sana, di Eropa ya, terutama yang dekat dengan kutub, itu puasanya bisa sampai 20 jam. Sekurang-kurangnya tulistiwa sehingga waktu siang dan malam itu relatif seimbang. Namanya juga katulistiwa ya, khotul istiwa ya. Antara siang dan malam nggak terlalu jauh ya. Di Turki kemarin kami buka puasa dengan kawan-kawan yang dari Turki. Puasa tahun ini dijalani berapa jam itu ya? Jam 8:30 itu baru ini, 8:30 malam ya, baru berbuka dan mulai berpuasa itu jam 4:30 seperti kita. Jam 4:30. Jadi berapa jam? Tinggal dihitung. Ya lumayan lama gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, itu kalau tidak ada iman pasti akan jadi alasan ya. Oh, puasa itu memberatkan, puasa itu menyiksa, puasa itu membuat kita tidak bisa menikmati ini dan itu, kira-kira begitu. Dan memang terbukti orang yang imannya tidak kuat itu gampang menyerah ketika dihadapkan kepada kepada hal-hal yang dirasa tidak nyaman atau ya lapar segala macam itu kan nggak nyaman ya. Makanya anak-anak kita itu yang masih kecil ya biasanya ya, dan imannya mungkin belum kuat itu kan ngerengek-ngerengek kepada mamanya atau ibunya ya supaya minta bisa berbuka lebih awal misalnya ya. Ya, demikian pula saya kira kita lihat di kanan kiri jalan kita ini kan masih banyak juga orang yang beragama Islam tapi nggak puasa. Itu banyak sekali. Mengapa? Saya kira alasannya sederhana karena imannya belum kuat gitu ya, keyakinannya belum mantap. Makanya panggilan di awal itu salah satunya berfungsi kata mufassir ya ayyuhalladzina amanu berfungsi litanbih untuk memberi peringatan, untuk memberi warning. Wahai orang-orang yang beriman, sekarang kalian akan diuji keimanannya dengan kewajiban berpuasa. Yang menarik lagi dari perspektif bahasa, kewajiban puasa ini tergolong kewajiban yang tidak dinarasikan secara langsung. Tidak seperti perintah sholat dan zakat. Itu to the point. Aqimus sholah wa atuz zakat. Laksanakanlah sholat dalam bentuk perintah, kalimat imperatif. Dan tunaikan zakat. Tapi untuk puasa tidak. Kalimat yang digunakan adalah deklaratif. Ya, wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan. Nah, itu kan deklaratif ya. Bukan kemudian wahai orang-orang yang beriman berpuasalah gitu ya, enggak begitu. Sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kalian itu juga telah diwajibkan berpuasa. Nah, dari perspektif bahasa, gaya bahasa semacam ini mengandung beberapa kemungkinan makna dan umumnya dipahami bahwa mengapa Allah tidak langsung menampilkan dirinya sebagai yang memerintah karena itu kan fiilnya mabni lil majhul ya, diwajibkan dan tidak disebutkan siapa. Ini beda dengan kalimat pasif dalam bahasa Indonesia. Kalau kalimat pasif dalam bahasa Indonesia, Pak Suharti ahli bahasa Indonesia, itu masih disebutkan subjeknya. Ya, jadi di situ nggak disebutkan wahai orang-orang yang beriman puasa telah diwajibkan oleh Allah, nggak begitu, tapi cukup telah diwajibkan saja. Nah, ini menunjukkan bahwa puasa itu ibadah yang sudah sangat familiar, sudah ma'ruf gitu ya.
kalau kita pahami sebaliknya, memang uslub seperti itu dalam bahasa Arab ada kemungkinan pelakunya nggak ketahuan atau tidak ada gitu ya, atau belum ditemukan. Misalnya kalau dalam bahasa Arab itu ada ungkapan misalnya surikol malu, harta itu telah dicuri ya, karena kita nggak tahu siapa pencurinya gitu atau belum ketangkap gitu. Nah kalau puasa ini jelas yang memerintahkan ini kemungkinannya dua, Allah itu sendiri dan kita sendiri manusia. Lebih-lebih dalam narasi ayat itu dinyatakan umat terdahulu juga telah diwajibkan. Berarti selain landasan iman, kalau boleh kita katakan, kewajiban berpuasa ini juga dilandasi dengan pengetahuan historis atau ada landasan kesejarahan. Sehingga nanti secara psikologis akan memberi makna begini, orang dulu juga sudah berpuasa, masa kalian diajak atau diwajibkan berpuasa masih juga nggak mau. Jadi dari sisi ini, puasa sebetulnya kelanjutan dari syariat yang sama yang sudah pernah dilakukan oleh umat terdahulu. Umat terdahulu itu siapa? Ya, terutama para nabi dan rasul. Dalam beberapa buku tafsir disebutkan puasa itu mulai dibiasakan dari sejak zaman Nabi Nuh. Dalam sebulan tuh ada kewajiban berpuasa 3 hari. Nanti ada beberapa pendeta atau rahib itu juga berpuasa sekian hari ya. Cuman ini kita tentu tidak tidak berkepentingan untuk tahu seperti apa puasanya mereka. Tapi di antara puasa yang dilakukan sebelum Islam, sebelum disyariatkan oleh Nabi Muhammad itu, misalnya puasa yang dilakukan oleh ibunda Nabi Isa, Maryam ya, dan itu diterangkan di surat Maryam, inni nadartu lirrahmani sauma ya, sungguh aku bernadar kepada Tuhan yang Maha Pengasih untuk berpuasa kalimal yauma insiya ya. Puasanya adalah puasa bicara, itu yang paling awal, tutup mulut, tidak tidak mengobrol perkataan, artinya dengan lisannya. Itu puasa umat sebelumnya. Jadi saya ulang kembali bahwa puasa ini harus punya landasan iman yang kokoh, punya landasan ilmu, supaya puasanya menjadi lebih bermakna, atau puasanya harus berbasis iman dan ilmu. Bapak Ibu sekalian, puasa Ramadan memang diyakini sebagai ibadah yang istimewa untuk perubahan menuju peningkatan kebaikan kualitas hidup, khususnya pembentukan kepribadian takwa. Mengapa? Karena berlangsungnya tidak 1-2 hari, tapi 1 bulan. Masa yang sangat ideal ya untuk untuk melatih dan mendidik kita. Kalau cuma 1-2 hari kan biasanya pengaruhnya atau dampaknya nggak signifikan. Nah ini 1 bulan. Jadi 1 bulan berpuasa itu insya Allah bisa menghasilkan perubahan-perubahan yang baik. Tapi sekali lagi, sesuai dengan definisi puasa yang dibuat oleh para ahli fikih, ya pengendalian diri dan sebagainya dari hal yang membatalkan itu kan harus ada biniyah, dengan niat itu kan, biniyatil ibadah, dengan niat ibadah wa taqarrub ilallahi ta'ala, kan itu. Nah ini sangat ditentukan oleh niatnya, oleh komitmen awalnya, oleh keinginan kuat yang ada di dalam dirinya. Makanya kalau kita sudah berniat mau berpuasa, walaupun sahurnya hanya 1-3 butir kurma plus segelas air misalnya, itu insya Allah tetap kuat gitu ya, insya Allah tetap kuat. Meskipun kita seringkali, terutama waktu masih jadi mahasiswa dulu Pak Ardi ya, seringkali bolong. Bolong bukan bolong puasanya, bolong sahurnya itu kadang-kadang lebih banyak karena bangunnya kesiangan. Itu saya kira kita sering alami gitu ya. Tahu-tahu bangun sudah adzan gitu ya. Jadi nggak sempat lagi, apalagi makannya harus mencari warteg dulu yang mungkin jauh dari tempat tinggal kita gitu. Tapi saya kira sekarang setelah berumah tangga kan barangkali sudah lebih teratur, sudah lebih tertib, ada yang bangunin dan sebagainya. Oke, jadi mudah-mudahan nggak ada bolong lagi sahurnya ya.
Karena itu puasa Ramadan harus dijalani sebagai proses dan sarana untuk melakukan transformasi mental spiritual dari pengabdi perut dan syahwat, nafsu syahwat, Abdul Batni wa Abdul Hawa biasanya ya, menjadi hamba Allah yang memiliki kedekatan vertikal dan horizontal dengan Allah dan dengan sesamanya. Makanya kalau saya bedah puasa Ramadan dari perspektif pendidikan, puasa Ramadan itu ada kurikulumnya. Kurikulumnya bukan hanya tidak makan, tidak minum saja, itu banyak sekali. Tujuannya kan sudah jelas, la'allakum tattaqun. Nah, standar isi gitu ya, atau silabusnya dan berikut materinya itu banyak sekali. Mulai dari katakanlah yang sifatnya fisik, santap sahur, yang oleh Nabi dijelaskan santap sahur itu penuh berkah. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Kemudian di siang hari selain tadi menahan tidak makan diri, tidak makan, tidak minum, juga menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, baik yang berkaitan dengan panca indera, berkaitan dengan hati dan pikiran. Nanti ada tadarus, ada qiyamul lail, ada i'tikaf gitu ya. Yang tidak kalah pentingnya dan masih satu paket adalah mengeluarkan zakatul fitri, zakat berupa bahan makanan atau mentahnya. Dan paket kurikulum ini idealnya harus dijalani secara integratif, secara menyeluruh, komprehensif atau holistik gitu. Nah, inilah yang memang harus terus dipahamkan bahwa memang puasa dilihat dari perspektif pendidikan itu sebagai sebuah proses berbasis kurikulum yang holistik integratif. Lebih-lebih nanti detailkan lagi. Misalnya bagaimana puasa yang selama ini hanya berkaitan dengan perut dan di bawah perut, bagaimana berkaitan dengan puasa panca indera, puasa pikiran, puasa hati, atau kalau saya sering mengistilahkan adalah puasa totalitas, puasa lahir dan batin. Nah, ini yang perlu diinikan lagi, perlu dikembangkan lebih lanjut. Nah, puasa Ramadan itu juga dapat mengasah ketajaman pikiran dan memberikan hati. Nah, perlu diketahui bersama kata Ramadan itu sendiri punya dua makna. Yang populer yang sering disampaikan oleh para penceramah, Ramadan artinya membakar. Itu betul. Romido yarmadu Ramadonan. Tapi ada satu makna lagi yang jarang diungkap. Romido yarmadu itu juga artinya mengasah, ya. Dan ini ada kaitan dengan konteks historis pewajiban puasa pada tahun kedua Hijriah ketika Nabi berada di Madinah. Pada saat itu bersamaan dengan perang Badar ya, mengasah. Dan waktu itu ada tradisi memang di kalangan masyarakat Arab, di bulan Ramadan itu kan bulan genjatan senjata. Nah, mereka mengasah-asah dulu nih pedangnya supaya untuk persiapan perang sesudah Ramadan ya. Dan kemudian makna ini mengalami perayaan ya, makna mengasah dalam arti fisik diperkaya dengan mengasah berkaitan dengan diri sehat kita, kewarasan pikiran kita dengan mengasah hati kita supaya kemudian makna keduanya tadi membakar itu bisa dilekatkan supaya dengan ketajaman pikiran itu kita kemudian juga bisa membersihkan hati kita dari segala penyakit ya, penyakit hati. Dan pada akhirnya Ramadan itu membuat kita memiliki sense of muraqabatullah gitu ya. Ada merasa selalu diawasi oleh Allah. Jadi hamba yang selalu merasa diawasi oleh Allah pasti mestinya ya pasti anti maksiat. Nah, ini outcome-nya, luarannya ya. Anti melakukan kemaksiatan, kemungkaran, pelanggaran moral dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pertanyaan yang tadi saya kemukakan di awal, apakah puasa itu didesain misalnya untuk bisa membentuk kepribadian takwa? Saya kira salah satu jawaban yang bisa saya kemukakan adalah dengan mengaitkan konskiatun nafas. Jadi puasa itu dari perspektif pendidikan dan psikologi atau tasawuf itu menjadi semacam metode, menjadi cara untuk penyucian diri. Dan memang kemudian
betul bahwa puasa itu menyucikan diri kita dari segala penyakit, ya, membersihkan diri kita, terutama lagi dari penyakit-penyakit psikis, penyakit-penyakit sosial, ya. Dan juga melalui zakat yang satu paket tadi dengan puasa, zakat zakatul fitri. Kalau mau disatu paketkan lagi dengan zakatul mal yang jatuh temponya di bulan Ramadan akan lebih bagus lagi sehingga bisa membersihkan diri kita dari sifat kikir dan bakhil, ya. Baik, agar fungsional dan transformatif, puasa dijadikan sebagai metode penyucian diri, tazkiyatun nafas, ya, dalam rangka membersihkan penyakit hati. Penyakit hati itu banyak sekali setelah dirinci, ya, tapi sebagainya saya sebut yang paling berbahaya ini, ya, syirik, karena tidak tertutup kemungkinan kita ini atau manusia ini bertauhid tapi dalam waktu bersamaan juga masih melakukan amaliyah-amaliyah yang bernuansa syirik gitu, ya. Ya, masih percaya kepada klenik-klenik, kepada hari-hari baik tertentu dan sebagainya, ya. Yang kedua, kufur, nifak, hasad, hiqat, dengki, dendam, riya, kikir, dan sebagainya. Banyak. Dan potensi penyakit itu selalu ada di dalam diri manusia. Entah kadarnya ringan, sedang, atau berat. Itu pasti ada. Yang berikutnya, pembentukan kepribadian itu dimulai dari manajemen kolbu atau hati. Karena hati menentukan integritas pribadi, sikap, dan perilaku. Kualitas ibadah puasa juga sangat ditentukan oleh hati, oleh niat kita, oleh keikhlasan kita, kesabaran kita, kebersyukuran kita, qanaah kita, ridho, taat, dan sebagainya. Karena itu Nabi pernah mengingatkan, ala inna fil jasadi mudghah, soluhat, soluhal jasadu kulluh, wa idha fasal jasadu kulluh, ala wahiyya alam. Jadi dalam diri kita itu ada sekepal daging. Dan berpendapat al-qalb di situ secara fisik adalah, tetapi secara fungsional adalah yang menjadi pusat dari segala kesadaran diri, yang menjadi pusat dari kontrol diri kita itu ada di hati kita. Apabila sekepal itu baik, sehat gitu, maka sehat tampilan sikap perilaku kita. Nah, di sini sebetulnya sudah masuk ke pembahasan kepribadian. Jadi kepribadian itu kendalinya atau pangkalnya itu ada pada hati ini. Makanya Nabi mengatakan wa idza soluhat idza soluhat soluhal jasadu kullu wa idza fasadat apilar. Sel yang menghubungkan ke seluruh tubuh kita itu jumlahnya lebih dari 40.000 gitu. Makanya dalam Quran itu kan dinyatakan lahum kulubun la ya'kiluna biha. Kok hati berakal ya? Tidak hati tapi mereka tidak la ya'kiluna biha atau la yafqahuna biha. Nah, jadi orang berpendapat, para ahli berpendapat bahwa ternyata fungsi berpikir itu ternyata tidak hanya dari otak, tapi justru dikendalikan oleh hati kita. Sebagai contoh misalnya begini, yang kemudian kita sering sebut dengan istilah akal bulus, ya. Akal bulus itu misalnya orang ngakali ini, ya, punya proyek apa yang sebenarnya nilainya katakanlah 1 miliar gitu, ya. Supaya untungnya banyak, gimana nih? Supaya di make up, diatur-atur sedemikian rupa lah. Itu apa coba yang berperan di situ? Itulah yang akal yang dikendalikan oleh hati yang sudah kotor terlebih dahulu kan gitu kan. Makanya kemudian disebut tadi akalnya akal bulus gitu ya. Nah, seperti itu. Dari situlah kepribadian itu dibentuk. Nah, pertanyaan kemudian adalah bagaimana puasa sebagai metode tazkiyatun nafas itu difungsikan? Atau bagaimana kita mewujudkan ramadonisasi hati? Ini baru saya tulis juga dan sudah dimuat di website UIN, ya, ramadonisasi hati, pikiran, dan kehidupan agar tujuan pensyariatan puasa la'allakum tattaqun itu dapat tercapai.
Tentu tercapainya tujuan ini juga tidak 100% ya, tentu berproses, bertahap, sedikit demi sedikit ya. Dan tentu yang paling tahu kualitas takwa kan kita sendiri. Makanya ketika Nabi ditanya, takwa itu seperti apa, kan jawabnya hanya menunjuk saja. At-taqwa hahuna wa hahuna sambil pegang-pegang dadanya. Kira-kira begitu 3 kali gitu. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini, di sini, di sini. Tentu kalau di konstruksi konteks historisnya dan pada saat itu sedang menjelaskan kepada para sahabatnya, ya para sahabat pasti langsung paham gitu. Hanya kalau kita saat ini ya taunya hanya menunjuk dada, tapi sebetulnya yang dimaksud adalah tergantung kepada kualitas hatinya. Kira-kira begitu. Ramadan merupakan momentum yang sangat tepat dan efektif untuk menyucikan diri dari segala dosa, kesalahan, tagihan kewajiban. Ya, mungkin ada ya sejumlah kewajiban-kewajiban kita ini yang belum kita tunaikan, termasuk kewajiban kita kepada Allah maupun kepada sesama. Itulah mengapa nanti kewajiban seperti itu antara lain disebut dengan zakat. Zakat itu sendiri paralel dengan makna tazkiyatun nafsi tadi, yaitu penyucian atau pembersihan diri. Di samping, nah ini menarik dari sisi bahasanya, zakat itu juga bermakna an-nama atau an-numu wa ziyadah. Zakat itu maknanya adalah tumbuh, bertambah dan bertumbuh. Bertambah berkah, bertambah berkah dan bertambah nilai kebaikannya, sekaligus bertumbuh kebaikan atau kemurahan hatinya. Jadi orang yang berzakat itu pasti orang yang murah hati, orang yang insya Allah hartanya menjadi atau bertambah berkah. Di samping juga insya Allah bertambah nilai nominalnya kan gitu kan. Nah, dalam perjalanan hidup ini kita pasti pernah berbuat salah dan dosa, baik kesalahan yang berkaitan dengan Allah maupun kesalahan yang terkait dengan sama manusia. Harus diakui bahwa diri kita ini memang tidak bersih, sehingga kita tidak boleh merasa paling bersih dan paling suci. Dalam Quran itu misalnya dinyatakan fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian merasa sok suci. Nah, jadi dengan ibadah Ramadan ini kita diingatkan oleh Allah betul untuk tidak merasa suci, dan karena tidak merasa suci perlu menyucikan diri. Contoh yang diberikan oleh Nabi itu sudah sangat maksimal ya. Nabi itu maksum, terpelihara dari berbuat dosa, dan kita yakini suci. Beliau tidak pernah bersalah, tidak pernah berdosa. Kalau keliru dikit dalam hal pemikiran, gagasan boleh jadi pernah. Yang kemudian misalnya soal tawanan perang Badar ya, yang disanggah dibantah oleh Umar itu, apakah itu wahyu atau pendapat sendiri gitu kan. Lalu kemudian pendapat Umar yang dibenarkan atau dijustifikasi oleh wahyu ya. Tapi Nabi kita yakini tidak pernah berbuat dosa. Nah, yang nggak pernah berbuat dosa saja istighfarnya 70 kali dalam sehari semalam ya. Atau bahkan ada yang mengatakan di hadis lain itu sampai 100 kali gitu ya. Sedangkan kita yang nggak ada garansi maksum, mestinya ya harus lebih dari itu. Mestinya kan gitu. Itu contoh yang maksimal ya. Selain daripada itu, beliau bukan hanya istighfar, beliau juga mengajarkan doa yang berkaitan dengan tazkiyatun nafas ini. Allahumma ati nafsi taqwaha. Coba, Nabi berdoa masih seperti itu ya, doanya. Ya Allah, anugerahkan kepada diriku ini ketakwaannya. Jadi kok seolah-olah Nabi ini belum bertakwa gitu kan. Padahal kan maksudnya adalah sebagai figur teladan dia memberikan contoh yang terbaik. Contoh yang terbaik. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan sucikanlah diri ini karena engkaulah sebaik-baik zat yang menyucikan diri ini. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau adalah pelindung dan penolongnya, penolong diri ini. Allahumma alhimni rusdi wa a'idhni min syarri nafsi. Ya Allah, berikanlah aku inspirasi jalan kebenaran dan jagalah atau jauhkanlah aku dari keburukan diriku. Keburukan diriku itu ya sekali lagi sumbernya lagi-lagi dari hati. Karena tidak jarang orang itu ketika berada di lingkungan baik, dia ketularan baiknya, ya. Tapi begitu berada di lingkungan yang kurang baik, dia terpengaruhi oleh lingkungannya dan kemudian melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Orang itu kadang-kadang berbuat jahat karena di samping karena kepepet mungkin ya, juga karena lingkungannya, lingkungan pergaulannya dan sebagainya.
Baik, bagaimana puasa Ramadan berfungsi sebagai tazkiyatun nafas? Nah, ini saya tampilkan praktik teori dan praktik tasawuf yang selama ini diyakini sebagai metode yang efektif untuk itu tadi, penyucian diri. Ada 3 proses atau ada 3 langkah gradual yang semuanya saling berkaitan. Istilahnya hampir sama semua, hanya beda titik dan tidak ada titiknya ya. Yang pertama tahliyah atau dalam bahasa yang lain biasanya disebut yang pertama pakai kho ya. Tahliyah bukan tahliyah yang pakai ha ya. Yang ini ya. Atau taholli itu artinya pengosongan diri. Dalam bahasa medis mungkin semacam detoksifikasi diri dari sifat-sifat dan karakter tercela ya. Kemudian setelah itu tahalli atau tahliyah, pakai ha ya, nggak ada titiknya ya. Itu artinya penghiasan diri, menghias diri, atau dalam bahasa pendidikannya internalisasi nilai-nilai positif. Jadi setelah dikeluarkan, setelah didetoks, sifat-sifat itu diisi gitu dengan sifat atau karakter yang mulia, sifat-sifat positif. Kemudian yang ketiga tajalli atau tajliyah, penjelmaan, manifestasi atau aktualisasi diri dengan perilaku dan akhlak mulia. Dan ini ketiganya sebetulnya ada semua di paket kurikulum ibadah Ramadan. Jadi kalau kita kita tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, itu kan maknanya kita mengendalikan nafsu syahwat ya, syahwat perut dan di bawah perut. Dan secara tidak langsung juga kita sebetulnya mendetoksifikasi penyakit-penyakit fisik gitu ya. Kemudian kita tidak berkata kotor, tidak gibah, itu sebenarnya kita juga sedang mengeluarkan dari diri kita, mengosongkan dari diri kita sifat-sifat yang perilaku-perilaku yang berkaitan dengan lidah kita, dengan pandangan mata kita dan seterusnya dari hal-hal yang tidak baik. Dan begitu juga nanti seterusnya ya ke tahalli dan tajallinya. Baik, tadi saya sudah sebut beberapa penyakit hati dan ini ada rinciannya yang agak lebih lengkap, meliputi dan ini sifat-sifat ini sering mengotori diri, sering membuat hati ini jadi kotor kan. Nah, kotornya hati itu kan nggak bisa dicuci pakai rinso itu masalahnya. Dicucinya memang harus pakai puasa ini salah satunya ya. Ada syirik ya, tadi ria, ujub ya, takabur ya, hasad, hiqat, bakhil, ghodop ya, emosional, materialistis, ghibah, tidak sungguh-sungguh, malas, cuek, suka melamun, temperamental dan sebagainya. Kalau didetailkan makin banyak lagi ya. Dan itu kemungkinan besar pernah diidap oleh siapapun ya, dengan tensi atau dengan kadar yang rendah, sedang atau tinggi ya. Dan sifat-sifat ini kalau dibiarkan itu bisa membuat harkat martabat seseorang itu menjadi turun, menjadi rendah gitu ya. Kemudian berikutnya tahliyah atau tahalli, penghiasan diri atau internalisasi diri dengan nilai luhur dan sifat-sifat mulia, itu sebagai ganti dari sifat-sifat tercela yang sudah didetoksifikasi. Nah, sifat-sifat atau akhlak terpuji itu meliputi dari segi landasannya tauhid ya, kemudian ikhlas, taubat, syukur, sabar, tawakal, inabah, roja, penuh harap ya, tekun, sungguh-sungguh, khauf ya, merasa takut terhadap berbuat kemaksiatan, takut kepada adab Allah ya, syafaqah, kasih sayang, supel ya, rofah, belas kasihan. Jadi dengan kita merasa lapar itu tumbuh misalnya rasa kasihan kepada fakir miskin yang selama ini mungkin makan minumnya tidak teratur, belum tentu bisa makan besok atau apa yang harus dimakan hari ini dan seterusnya. Jadi dengan cara itu tadi Allah melatih kita lapar dalam masa waktu tertentu, itu sebetulnya diharapkan juga bisa menumbuhkan sifat-sifat yang terpuji itu, sehingga kita kemudian terdorong untuk berbagi, untuk menolong yang lain ya, simpati, empati, murah hati, dermawan dan seterusnya. Jadi itu ada semua dalam aplikasi atau implementasi dari paket kurikulum Ramadan.
Kemudian tajliyah atau tajalinya, manifestasi dan aktualisasi dirinya itu dengan tentu dengan berperilaku mulia, dengan mengamalkannya. Jadi setelah, kalau ibarat komputer itu setelah dibersihkan dengan antivirusnya, diisi dengan program-program yang baik, ya tinggal kemudian dioperasikan, dijalankan, difungsikan, dibiasakan, diistiqomahi, kira-kira seperti itu. Nah, dengan begitu diharapkan pada proses dan level tajalli ini, segala sifat, segala karakter positif yang sudah terinternalisasi dalam diri kita itu bisa melahirkan kepribadian takwa tadi, melahirkan integritas pribadi muslim, ya, beramal soleh, berbudi pekerti luhur, berperasaan wajar dan stabil, berdedikasi tinggi gitu ya, tidak meluap-luap, tidak temperamental dan sebagainya. Baik, ini yang lebih agak sedikit operasional lagi adalah aktualisasi tazkiyatun nafas dalam ibadah Ramadan itu seperti apa? Yang pertama, kita berusaha terus untuk membersihkan kurang haya diri, fisik dan hati, jiwa raga, antara lain dengan menjaga diri dalam kondisi suci badan, menjaga wudhu, mengonsumsi yang halal dan thayyib, berpakaian bersih dan sebagainya. Jadi sederhana saja ini aktualisasinya. Kalau kita dalam kondisi berwudu terus, walaupun kadang-kadang susah, paling tidak kan, oh iya ya, saya punya wudu, masa saya mau ini dan itu masa saya mau melampiaskan amarah ya. Biasanya kalau marah itu kan terapinya kata Nabi, kalau lagi berdiri kan suruh duduk, kalau masih juga nggak bisa suruh berwudu gitu ya, masih tetap marah ya. Yang kedua, membiasakan diri untuk menampilkan akhlak terpuji. Jika belum mampu, misalnya ini terapi yang dari Nabi, lebih baik menghindar atau menjauhkan diri dari kemungkinan berperilaku tidak terpuji. Jika tidak bisa berkata baik, ya memilih diam atau tersenyum, itu lebih bagus. Makanya Nabi bilang, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut, kan begitu. Itu sebetulnya bagian dari pendidikan dalam konteks tazkiyatun nafas itu. Yang ketiga, menjaga pelaksanaan kewajiban-kewajiban syariat secara istiqomah. Ya, sholatnya kita jaga baik-baik gitu ya. Kalau bisa berjamaah gitu kan. Kalau bisa lagi berjamaahnya di masjid atau minimal berjamaah dengan anggota keluarga ya. Melalui puasa, zikir, doa dan seterusnya sebagai ketaatan maksimal dalam rangka pendekatan diri kita kepada Allah. Mengapa saya sebut ketaatan maksimal? Karena seringkali manusia itu memilih yang minimal. Ketaatan maksimal itu biasanya diwujudkan dalam bentuk integrasi pelaksanaan kewajiban sekaligus pelaksanaan anjuran atau yang sunnah. Jadi kalau kita sudah membiasakan sholat 5 waktu, itu akan menjadi ketaatan maksimal apabila dilengkapi dengan sholat-sholat sunnah. Oleh karena itulah maka kalau kita kaji ya, mengapa yang sunnah itu lebih banyak daripada yang wajib? Salah satu rahasianya adalah agar kita bisa memaksimalkan ketaatan kita, sekaligus bisa menambal ya apabila menambal kekurangan atau yang bolong dari kewajiban yang kita laksanakan. Diyakini atau tidak, pasti kita pernah bolong lah sholatnya ya. Yang dulu dalam bahasa Pak Hardi itu atau kawan-kawan di asrama dulu itu ada ungkapan sholatnya murtad katanya, karena sholat subuhnya sudah sudah terbit matahari karena bangunnya kesiangan. Disebut murtad itu katanya singkatan dari jemur pantat katanya pada saat sholat itu. Ya, saya ingat itu istilah itu ya. Saya kira itu istilah di kalangan mahasiswa yang mungkin di masa-masa kita mahasiswa dulu itu ya adalah bolong-bolongnya. Apalagi kalau habis malam minggu nonton layar tancap gitu ya, 5 babak ya, pulangnya sudah menjelang pagi itu kan, kadang-kadang bangunnya bisa kesiangan, kira-kira seperti itu. Jadi dengan memadukan atau bahasa saya mengintegrasikan kewajiban dan yang sunnah itu bisa melengkapi lah sekurang-kurangnya atau bisa menambal yang kurang-kurang. Oke, yang keempat, memperbanyak amalan atau ibadah sunnah yang tadi sudah saya sampaikan. Dan ini didasari oleh hadis Nabi, hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jadi rasa-rasanya memang belum lengkap ya, belum maksimal ya. Kalau kita hanya
menjadi muslim minimalis gitu ya. Minimalis itu hanya menggugurkan yang wajib-wajib saja gitu. Yang kelima, tilawah, qiraah dan tadabbur Al-Qur'an. Ini sengaja saya sebut 3 level sekaligus. Tilawah itu yang masih banyak berkembang di masyarakat kita. Target tadarusnya itu khatam verbal dari surat dari juz pertama sampai 30. Tapi belum beranjak ini, atau masih banyak yang belum mencapai level qiraah, lebih-lebih level tadabbur ya. Ini nanti suatu saat kita bahas tersendiri lah. Jadi kalau baca Qur'annya masih pada level tilawah ya memang dapat pahala sih, apalagi dijanjikan oleh Nabi 1 huruf, 10 kebaikan dan seterusnya. Tapi akan lebih bagus perintah pertama dari Al-Qur'an yang turun kepada Nabi juga di bulan Ramadan, Iqra itu harus kita amalkan. Jadi Iqra itu makna luasnya ya tilawah sekaligus mestinya tadabur ya, kalau memaknainya secara luas ya, bukan hanya membaca verbal saja. Kemudian kalau itu mau dikaitkan dengan dengan sebuah hadis, ini ada hadis yang berupa pertanyaan dari sahabat. Awalnya Nabi menyatakan innal quluba latasda, lagi-lagi kembali ke hati ya. Hati itu bisa berkarat sebagaimana besi berkarat, kama yasda al hadid. Kila, sahabat ada yang bertanya, wa ma jala'uha ya Rasulullah? Bagaimana membersihkan karatnya itu, karatnya hati itu ya Rasul? Nabi menjawab, tilawatul Quran wa dzikrul maut. Ya tentu ketika jawaban itu disebut tilawah, itu yang paling ringan, membaca Quran dulu lah secara verbal ya. Wa dzikrul maut dan mengingat kematian. Berikutnya ada 13 ya, banyak. Waktunya masih banyak nggak Pak Ardi? Kalau bisa dipercepat. Dipercepat ya, baik. Oke. Baik, banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah, menolak, melawan, menilai buruk berbagai kemungkaran, berarti tidak boleh membiarkan, tidak boleh tinggal diam. Yang ke-8 banyak mengingat kematian tadi dzikrul maut dengan memperbanyak investasi akhirat. Yang ke-9 mewaspadai godaan setan, hawa nafsu dan amalan yang bernuansa riya. Amalan kita boleh jadi baik, tapi kalau ada unsur unsur riyanya itu boleh jadi mengurangi dan bahkan merusak dari amal yang baik tadi, maka harus waspada. Yang berikutnya selalu introspeksi diri, muhasabatun nafas. Yang ke-11, nah ini termasuk juga puasa nih, mengurangi tidur, makan, banyak bicara, bertutur kata yang tidak berguna. Ternyata mungkin selama ini waktu tidur kita itu masih lebih banyak daripada yang lainnya, kira-kira begitu. Apalagi kalau kita mengikuti saran dokter ya, tidur 8 jam sehari itu maknanya sepertiga dari usia kita itu untuk tidur itu. Kan 24 jam tuh sehari ya. Berarti kalau usia kita nanti 60 tahun, tidurnya saja itu 20 tahun itu, sepertiganya ya kan. Atau 75 tahun misalnya usia untuk tidur itu udah 25 tahun sendiri. Silakan dihitung-hitung ya. Yang ke-12 menyikapi segala hal yang dengan baik sangka, sabar dan yakin. Yang ke-13 banyak bermunajat dan berdoa kepada Allah terutama. Nah, ini ada amalan yang saya kira kita harus laksanakan di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai ketika kita sedang menanti detik-detik adzan maghrib itu kita tidak berdoa. Itu doanya sangat makbul dan oleh Nabi dijamin tidak ditolak. Jadi ada hadis salas la turaddu da'awatuhum. Ada 3 golongan manusia yang doanya itu nggak akan ditolak oleh Allah. As-shaim hatta yuftir ya, orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Al-imam al-adil, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga al-madlum, doa al-madlum, doa orang yang dianiaya. Baik, indikator kepribadian takwa itu apa? Ini saya rumuskan dari beberapa ayat dan hadis. Yang pertama, ini yang konkret saja, menjaga perut agar hanya mengonsumsi yang halal, yang baik dan bergizi. Karena Nabi pernah juga memberi nasihat kepada orang yang habis bepergian jauh, rambutnya kusut, pakaiannya compang-camping, dia makan makanan yang haram. Dia bilang bagaimana mungkin doanya bisa dikabulkan kalau pakaiannya, makanannya tidak halal ya. Selain daripada itu, yang terpenting juga, dan ini ada di hadis ya, luar biasa hadis Nabi itu, sampai mengatur hal-hal yang terkait dengan perut ini. Ada istilahnya, kalau boleh saya sebut, manajemen kapasitas perut ya.
fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasihi. Sepertiganya untuk makanan. Jadi kalau makan jangan terlalu kenyang, minum juga jangan terlalu banyak nanti kembung. Harus disisakan sepertiga lagi untuk pernafasan ya, supaya nggak gampang ngantuk, kira-kira begitu kalau kepenuhan ya. Yang kedua, melihara lisan agar tidak berdusta, menggunjing, berkata-kata tidak baik ya, atau sia-sia. Yang ketiga, menjaga mata agar tidak digunakan untuk melihat dunia dengan pandangan rakus, foya-foya, hedonistik, dan seterusnya. Yang keempat, menjaga tangan agar tidak melakukan yang haram, tetapi senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Yang kelima, menjaga kedua kaki untuk tidak melangkah menuju kemaksiatan, tetapi senantiasa memacu langkah menuju cinta Allah ya. Yang keenam, menjaga dan menutrisi hati dengan terapi penyakit hati dari sifat tercela menuju penghiasan bukan perhiasan ya, dan aktualisasi diri dengan sifat terpuji yang tadi tazkiyatun nafas. Yang ketujuh, menjaga pikiran untuk senantiasa berpikir jernih dan positif, mengembangkan daya nalar dengan senantiasa merenungi ayat-ayat Allah dan maupun ayat-ayat yang ada di alam raya, ayat kauniyah maupun Qur'aniyah. Yang kedelapan, memaksimalkan ketaatan tadi dengan mengintegrasikan antara pelaksanaan kewajiban dan yang sunnah. Yang tidak kalah pentingnya, memaksimalkan ketaatan di bulan Ramadan itu adalah i'tikaf. Dan perlu diketahui, i'tikaf itu satu paket kurikulum Ramadan yang nggak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Bahkan di tahun terakhir beliau berpuasa, beliau tuh berpuasa hanya 9 kali ya. Yang terakhir itu beliau i'tikafnya dari awal. Kalau 8 kali berpuasa sebelumnya, sebelum yang terakhir itu di 10 hari terakhir itu selalu beriktikaf. Makanya Nabi menyebut di situ mengecangkan ikat pinggang, itu artinya harus siap gerak, sami'na wa ata'na untuk iktikaf. Yang kesembilan, menjaga pola hidup sehat, bersih ya, karena Ramadan mendidik kita untuk disiplin waktu, bangun tidur lebih awal, sholat subuh berjamaah, tepat waktu dalam makan minum dan seterusnya. Yang ke-10, meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan solidaritas sosial, karena memang di bulan Ramadan ini kita sangat dianjurkan untuk, dan seperti diteladankan Nabi, untuk banyak bersedekah, banyak memberi dan seterusnya. Lalu yang terakhir, karakter positif buah ibadah Ramadan itu banyak yang bisa kita petik ya, dan ini disarikan dari beberapa artikel yang saya baca. Yang pertama, jujur, nah itu kan kepribadian ya. Cerdas bersyukur, qanaah, ikhlas, disiplin, merasa diawasi Allah. Ini sabar ya, bukan sabat ya. Sabar, tangguh. Ini Prof. Muhbib, orang Jawa Timur, Jawa Tengah. Ada tuh, ada materinya. Ustaz, ditahan dulu Ustaz Sahlan nih. Kebersamaan ya. Iya, Pak Haji, ini baru selesai pengajian, mohon maaf Ustaz. Ditahan dulu. Belajar moderasi dan seterusnya. Dan sekolah Ramadan itu pada akhirnya harus saya katakan sebagai sekolah kepribadian. Mengapa? Karena Ramadan berperan sebagai madrasah mental spiritual yang efektif dalam membentuk jiwa mutmainnah, jiwa yang tenang, damai, murah hati, mendisiplinkan diri dalam beribadah, bekerja, beramal, ya kan? Sekolah kepribadian tuh, merasakan kehadiran Allah, mengemban amanah Allah ya. Amanah jujur, amanah tidak makan minum di siang hari meskipun tidak ada yang melihat misalnya. Yang kelima, memperkuat kemauan dalam segala hal. Jadi orang berpuasa itu mestinya punya irodah qawiyah katanya, kata Wahbah Zuhaili. Yang keenam, melatih berpikir jernih, berhati ikhlas, berjiwa tangguh dan sabar tadi, membiasakan menyayangi dan pedulikan sesama, menggelorakan semangat kebersamaan berjamaah, sehingga masjid di bulan Ramadan itu pasti lebih ramai, lebih banyak jamaahnya. Meskipun sayangnya setelah Ramadan sepi lagi atau berkurang lagi. Saya kira itu Pak Hardi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti ini bisa dibaca penutupnya. Mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah Ramadan ini dalam rangka pembentukan kepribadian takwa kita. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada Pak Hardi.